Halo semuanya, kali ini saya dan teman-teman saya, mahasiswa Undana, Prodi Ilmu Komunikasi, akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak asing dengan komunikasi interpersonal. Kehidupan sosial mewajibkan setiap individu untuk membangun sebuah relasi dengan individu yang lain, sehingga akan terjalin sebuah ikatan perasaan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan yang dinamakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dalam arti luas adalah interaksi yang dilakukan oleh individu yang satu kepada individu yang lain dalam segala situasi dan dalam semua bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal. De Vito juga mengemukakan bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang mengambil tempat antara dua orang yang memiliki hubungan yang tidak bisa dipungkiri. Efektivitas komunikasi interpersonal dimulai dengan 5 kualitas umum yang dipertimbangkan, yaitu keterbukaan atau openness, empathy atau empathy, sikap mendukung atau supportiveness, sikap positif atau positiveness, dan kesetaraan atau equality. Rahmat memberi catatan bahwa terdapat 3 faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan relasi antarpribadi yang baik, yaitu pertama adalah percaya. Secara ilmiah, percaya didefinisikan sebagai upaya mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. Adapun faktor utama yang menumbuhkan sikap percaya, yaitu menerima, empati, dan kejujuran. Yang kedua adalah suportif. Suportif merupakan sikap yang mengurangi defensif dalam komunikasi. Orang yang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empati. Yang ketiga adalah sikap terbuka. Sikap terbuka merupakan kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima dalam menghadapi hubungan antarpribadi. Keterbukaan atau sikap terbuka sangat berpengaruh di dalam menghadapi hubungan antarpribadi yang efektif. Keterbukaan itu sendiri merupakan pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di masa kini tersebut. Fase atau tahapan yang telah dialami dalam komunikasi interpersonal meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, tahap perkenalan yang ditandai adanya tindakan memulai atau initiating, merupakan usaha awal. Komunikasi biasanya dilakukan dengan hati-hati agar terbentuk persepsi dan kesan pertama yang baik. Yang kedua, penjajakan atau experimenting, yaitu usaha mengenal diri orang lain. Tahap ini digunakan untuk mengetahui kemiripan dan perbedaan. Masing-masing pihak harus menggali secepatnya identitas, sikap, dan nilai pihak yang lain. Bila merasa ada kesamaan, maka mulailah dilakukan proses mengungkapkan diri. 3. Penggiatan atau intensifying, menandai awal keintiman, berbagi informasi pribadi, status kenalan menjadi teman akrab sehingga banyak perubahan cara berkomunikasi. Derajat keterbukaan menjadi lebih besar, frekuensi berkomunikasi juga menjadi tinggi. Pada tahap ini masing-masing pihak juga menunjukkan sikap untuk menepati komitmen. 4. Pengikatan atau bonding, tahap yang lebih formal atau ritualistik terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sebagai pasangan, dapat berupa pasangan persahabatan, kerjasama, dan perkawinan. Untuk meneguhkan adanya ikatan, maka dalam hubungan pasangan persahabatan dilakukan dengan saling berjanji. Dalam pasangan perkawinan ada pengikatan seperti tunangan atau ijab kabul. 5. Tahap ini merupakan puncak keharmonisan hubungan interpersonal. Hakikat kebersamaan adalah bahwa mereka menerima seperangkat aturan yang mengatur hidup mereka bersama secara tulus. Dengan demikian, adanya ikatan formal seperti MOU ataupun surat nikah bukanlah kekuatan tunggal untuk meneguhkan kebersamaan. Justru yang utama adalah perasaan saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati. Contoh kasus pada pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Pada tahap perkenalan, kisah keduanya bermula dari kolaborasi konten YouTube di channel Atta maupun Aurel. Dengan banyak dukungan dari para netizen, muncullah chemistry ke arah yang lebih serius antara Atta dan Aurel. Pada tahap penjajakan, ada beberapa kesamaan yang dimiliki oleh keduanya, antara lain kesamaan inisial nama AH, sama-sama merupakan anak sulung, dan mempunyai bisnis masing-masing. Pada tahap penggiatan, Aurel memulai dengan menjalin pertemanan dekat dengan salah satu adik Atta Halilintar, dan Atta menyanjung sikap Aurel yang ramah dan cepat akrab dengan keluarganya. Pada tahap pengikatan, Atta memberikan kejutan dalam rangka perayaan ulang tahun Aurel ke-22 tahun di atas sebuah kapal. Atta kemudian melamar Aurel dengan cincin yang sudah diidamkan oleh Aurel. Pada tahap kebersamaan, setelah Atta melamar Aurel, keduanya kemudian memutuskan untuk menikah pada tanggal 3 April 2021 di Hotel Raffles. Secara teoritis, hubungan interpersonal akan terjaga manakala kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Apabila salah satu pihak sudah merasa tidak memperoleh manfaat, maka hubungan interpersonal dapat tergelincir kepada suatu situasi yang tidak baik. Sekian yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi perkembangan studi komunikasi ke depannya. See you.